arsitek itu sebenarnya bukan seperti buat saya sendiri, arsitek itu bukan seorang seniman sejati dalam arti bahwa seolah kita nggak punya patron, kita nggak punya clientele. Kalau seniman kan yang mau lagi lapar dia gambar, lagi haus dia gambar sendiri, lagi sakit dia nggak melukis, sebagainya. Itu adalah ekspresi diri. Ya. Musisi juga begitu. Pure artis atau disebut sebagai fine art, liberal arts itu rada-rada begitu. Nah kita arsitek itu sebenarnya adalah functional art. Berada dalam posisi ini, Anda boleh nggak setuju dengan ini, terserah. Karena ada arsitek yang tidak berpikir atau bertindak sesuai dengan kondisi seperti ini. Nah, karya arsitektur itu sendiri biasanya punya patron, punya pemberi tugas. Sebenarnya seniman juga nggak ada pemberi tugas, juga tidak. Ada kalau dia namanya Raffaello, Michelangelo itu juga ada pemberi tugas. Atau mereka melukis di Sistine dan sebagainya itu ada pemberi tugasnya. Cuma dan pemberi tugasnya memberikan tema, tapi memberikan kebebasan bagi dia untuk berekspresi sehingga lukisan dengan tema yang sama oleh Raffaello dengan oleh Michelangelo itu hasilnya akan berbeda karena apakah jiwa si arsitek yang muncul di sini. Tapi orang selalu melihat karena arsitek apa yang namanya seniman itu muncul dari diri sendiri, tidak ada patronnya, tidak ada pemberi tugasnya, tidak ada pressure, tidak ada batasan. Pokoknya betul-betul keluar dari dirinya sendiri. Kalau kalian lihat industri musik, sebenarnya tidak begitu juga saat ini. Karena industri musik juga jelas ada pendidikan tanda kutip dari industri di luar musik, yaitu adalah industri yang menghasilkan uang bagi musik. Kalau ngomong sama Ari Lasso misalnya, pasti Ari Lasso punya lagu-lagu yang belum tentu dia mau keluarkan, tapi kalau dia keluarkan itu malah jangan-jangan jadi nggak laku. Satu musisi jazz yang sangat terkenal di Amerika, asal sih namanya David Sanborn. David Sanborn tuh pernah main musik pop, terus ditanya, kok kamu main pop? Dia bilang, kalau kamu mau bayar saya lebih murah, saya main jazz lagi. Ngerti nggak? Saya main pop karena saya dibayar lebih mahal, karena lagu saya lebih laku. Nah, kita seniman dan arsitek itu sebenarnya ada pemilihan dari segi ekspresi, tapi kita harus ingat satu lagi, satu hal penting adalah bahwa kita berhubungan dengan pemberi tugas. Itu satu hal. Tapi tanggung jawab kita bukan hanya ke pemberi tugas. Tanggung jawab kita justru adalah ke yang lain juga, disebut sebagai stakeholder. Yang lain, termasuk pemberi tugas, termasuk kita sendiri. Karena apa? Bedanya dengan karya fashion misalkan, kamu bikin satu baju, nggak suka masukin lemari, selesai, sudah nggak ada yang lihat seperti itu. Uang bahkan nggak ada masalah. Tapi kalau kamu bikin satu pos jaga aja, kamu taruh di tengah jalan yang salah, itu akan mengganggu dan seumur hidup akan mengganggu sirkulasi traffic dan macam-macam. Ada hal-hal lain di luar daripada karya ini sendiri yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah ini yang harus dilihat sebagai arsitek. Buat saya seorang profesional ini harus memperhatikan 3 hal ini. Ya. Kita sebagai arsitek atau calon arsitek yang memperoleh penugasan untuk mengerjakan sesuatu, diberi tugas oleh seseorang atau suatu kelompok atau satu apapun untuk mengerjakan sesuatu, tanggung jawab kita nggak di sini saja. Tanggung jawab kita adalah ke masyarakat, ke tempat di mana bangunan kita itu akan berada untuk jangka waktu yang panjang. Pada saat periode arsitektur modern dulu tahun 60-an, asumsi bangunan itu berusia 50 tahun. Saya nggak tahu sekarang asumsi bangunan, sehingga kalau Anda ngomong dengan structural engineers, mereka menghitung parsial kekuatan struktur itu 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun. Saya nggak tahu sekarang dihitungnya berapa tahun, mungkin makin pendek. Karena apa? Karena istilahnya tear and wear, yaitu lebih cepat. Pakai rusak, dia lebih cepat karena ada masalah isu yang berbeda-beda. Contohnya kalau kalian lihat di Singapura yang namanya HDB itu Housing Development Board itu, dia kalau dulu zamannya tahun 70-an bikin rumah bangunan itu cuma 6 lantai sampai 8 lantai ya, setinggi itu diisi manusia. Sebelum 20 tahun orang akan tinggal di sana, tapi dengan naiknya harga tanah, dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang bagus, sekarang semua yang ada di gedung itu 300 kepala keluarga, 500 kepala keluarga per blok dibuang. Anda harus pindah ke kondo yang lebih tinggi, lebih padat, lebih bagus, lebih besar, macam-macam. Arsitekturnya menjadi tidak berkurang permanensinya karena ada isu-isu yang soal seperti itu. Nah, bagaimana sebagai arsitek kita ini bertanggung jawab terhadap situasi seperti ini? Yang paling
mudah itu ada satu rumusan yang sangat sederhana yang sering disebut di project management sebagai rumusan BMW. Segala sesuatu ada hubungannya dengan biaya, segala sesuatu ada hubungannya dengan mutu, dan ada hubungannya dengan waktu. Ini konteksnya sebenarnya banyak dipakai di commercial building atau commercial development. Kalau kalian bikin rumah pribadi, mungkin urusannya menjadi berbeda sekali karena dibikin untuk pribadi. Tapi kalau kalian bikin untuk stakeholders yang lebih besar, isu soal BMW ini menjadi sangat penting. Membangun sesuatu, merancang sesuatu itu harus punya semacam awareness terhadap cost daripada construction kalian. Kalian kalau bikin rumah ya udah nggak pedulilah mau pakai lantai emas kayak pakai lantai berlian kayak pakai apa listrik sebanyak-banyaknya, as long as kalian bisa bayar terserah negara. Tapi kalau kalian membangun perumahan aja misalkan, maka kalian sudah mulai harus berhitung per square meter rumah itu berapa besar yang diizinkan untuk satu orang, karena orang itu akan bayar. Karena orang pembeli itu akan bayar berdasarkan luas bangunannya, dia akan bayar maintenance berdasarkan energi yang digunakan, airnya, lift, penggunaan lift, macam-macam. Sehingga urusan biaya konstruksi akan menentukan sekali mengenai bangunan yang akan kita bangun. Biasanya berhubungan dengan besaran, kualitas bahan bangunan, teknik membangun, efisiensi, dan macam-macam. Nanti kalian belajar di studio tadi. Nah, ketiga hal ini sering sekali diadu, apalagi menjadi satu semacam pilihan gitu. Pilih biaya, pilih mutu atau pilih waktu. Biaya murah pasti mutunya rendah, ya kan? Makin murah biayanya, makin rendah mutunya. Itu kan rumus yang sangat umum kita dengar kan. Beli naik beca aja bisa selamat, kita juga. Naik beca jangan selamat, naik beca mati. Naik beca ya karena naik beca. Kalau kalian naik BMW atau naik Mercedes lebih selamat daripada naik beca, ya. Jadi biaya itu menentukan sekali mutu. Nah, kalau mau mutunya bagus, maka harus sediakan uang yang lebih banyak supaya kualitas daripada bangunan, besaran dan sebagainya lebih baik. Bagaimana dengan waktu hubungannya? Waktu itu ada hubungannya dengan suatu periode konstruksi. Bangunan yang dibangun dengan biaya murah harusnya waktunya lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat, lebih murah. Belum tentu. Lebih cepat itu dari kerangka waktu, belum tentu lebih murah. Kalau bikin satu rumah 1 tahun, itu harganya misalnya 100 juta. Bikin rumah dengan setengah tahun, belum tentu berarti 50 juta. Karena apa? Karena faktor yang ada di dalamnya. Kalian harus tunggu misalkan. Biaya lebih kan mahal. Supaya cepat harus pakai peralatan yang lebih canggih. Kalau dulu orang mahal pakai tangan begini, sekarang dia harus pakai alat. Sewa alat, beli alat, pelengkapan. Kalau dulu plaster kering harus 5 hari ditungguin, pakai misalnya rokok tidur, sekarang pakai mortar, misalnya kering yang 2 jam selesai. Itu barang mahal. Jadi 3 isu ini menjadi satu hal yang harus kita pikirkan terus-menerus dan harus kalian kuasai terus-menerus. Berhubungan dengan proyek-proyek ya, terutama dengan proyek-proyek yang pendanaannya sudah jelas, maka kalian harus sangat menguasai isu yang seperti ini. Pengalaman saya dengan klien-klien swasta, negeri pun negara klien pemerintah itu sudah sama, mereka punya namanya dana yang sudah ditetapkan jumlahnya. Bahkan kadang-kadang kalian sudah dikasih tahu, saya mau bikin bangunan kantor wali kota meter persegi cuma boleh 4 juta rupiah. Kalian sebagai arsitek kalian harus tahu 4 juta rupiah itu jadi apa, berapa besar, sistemnya seperti apa, tipe bangunan seperti apa, tampilannya kira-kira seperti apa, bisa nggak kita pakai kaca semua, apakah semuanya harus pakai bata doang, apakah pakai precast dan sebagainya. Kalian atau kita ini bekerja dalam konteks yang seperti ini, ya. Nah, ini sebuah ilustrasi mengenai apa yang terjadi di dalam sebuah praktik berprofesi. Kalian sebagai arsitek nanti akan berprofesi sebagai apa dan berhubungan dengan tipe klien yang seperti apa. Karena ini satu hal. Sebagai arsitek, calon arsitek itu tipenya juga banyak. Enggak cuma tipe satu tipe arsitek, klien juga bukan tipe satu tipe klien, ya kan? Stakeholders juga bukan satu tipe stakeholders. Saya bicara lagi soal, kalau kalian pernah baca bukunya Nina Artung dan Jacobs, Success in our Consultancy Practice, kalau satu bukunya ada di Pandit, silakan copy. Biro arsitek atau perilaku arsitek itu sebenarnya dibagi dalam tiga jenis, 3 tipe. Pertama disebut sebagai design oriented.
arsitek atau firm ataupun apapun. Kedua yang disebut sebagai production oriented. Tiga yang disebut sebagai delivery oriented. Design oriented architect atau designers atau firm biro yang adalah biro-biro atau arsitek-arsitek pribadi-pribadi yang mendesain mengerjakan arsitektur, merancang arsitektur dengan orientasi desain yang sangat unik, yang spesifik untuk setiap klien berbeda, untuk setiap lokasi berbeda, dia akan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kalau kalian lihat desain oriented firm yang sudah jadi, yang jadi besar adalah seperti kalian lihat Frank Gehry Architects, kalian lihat mungkin Jeffrey Freeman Architect yang punya ciri kuat menangani kasus-kasus spesifik satu arsitek, satu case walaupun tipologinya sama. Mr. A, Bapak A, Ibu B punya rumah kafling menghadap selatan, kalau Bapak X, Ibu Y punya kafling menghadap selatan juga, besaran kaflingnya sama. Orang tipe ini atau arsitektur ini biasanya menghadapi kasusnya dengan sangat teliti, bahkan harus wawancara. Kalau kalian lihat di Indonesia itu mungkin udah banyak yang seperti itu. Saya masih melihat Tatang Chiang Hai masih membagikan kuesioner pada klien. Tatang itu kalau ketemu klien dikasih kuesioner. Anakmu berapa? Kau pakai pembantu apa enggak? Tipe kerja pembantumu seperti apa? Luas mobilmu mau berapa? Punya anjing atau enggak? Suka main ikan atau enggak? Punya kolam ikan dan sebagainya dia apa? Terus dia datang ke saya, dia lihat saya. Walaupun sama-sama menghadap selatan, dia tanya dulu. Menurut kamu selatan ini, selatan itu kan juga beda kan? Satu menghadap selatan seberangnya rumah, satu menghadap selatan seberangnya pasar, satu menghadap selatan dan sebagainya. Jadi sangat spesifik. Terhadap klien dihadapi secara spesifik, terhadap site dihadapi secara spesifik, terhadap cara pendekatan kadang-kadang spesifik. Nah, tiga hal itu harus kalian perhatikan. Ya, pertama kali adalah terhadap kliennya, terhadap site. Tiga adalah sebagai desain. Klien terhadap Bapak A, Ibu B, X, Y, maka dia akan hadapi dan dia akan dekati dengan cara yang berbeda. Yang satu pasangan seniman, yang satu pasangan pebisnis, maka attitude rumahnya tentu harus berbeda. Ya. Saya lokasi sama-sama menghadap selatan, kaplingnya 8x15 misalnya. Tapi selatannya apa? Satu pasar, satu rumah, satu lubuk, itu juga dihadapi dengan berbeda. Yang paling sulit ya, yang paling sulit yang saya perhatikan dari sikap arsitek-arsitek seperti ini adalah biasanya arsitek-arsitek semacam ini akhir-akhirnya mempunyai kekuatan desain yang sangat spesifik, tampilan yang sangat spesifik, attitude yang sangat spesifik. Desainnya akhirnya menjadi sama saja satu dengan lain. Tahu kenapa? Orang datang ke Pak Jeffrey Freeman misalnya, Pak Jeffrey, Bapak bikin rumah untuk si A, si B, seperti itu saya senang sekali. Tolong bikinkan saya seperti itu aja deh. Itu dilema yang dihadapi oleh seorang arsitek yang sudah mencapai satu puncak. Orang datang ke Ando gak akan minta gayanya Frank Gehry. Paham maksudnya? Ya. Dia sudah sangat hebat berhadapan dengan klien dengan saya kemungkinan, tapi dia harus menghasilkan karyanya Ando West. Atau orang datang ke Gehry gak akan minta gayanya sehari. Karena dia datang ke Gehry karena punya kekuatan yang sangat strong. Kalian sebagai calon alumni, sebagai calon arsitek, waktu kalian masuk dalam project, masuk dalam profesi nanti, kalian biasanya masuk dalam situasi seperti ini kalau kalian berpraktek sendiri. Ya, kalau kalian berpraktek sendiri ingin jadi arsitek, biasanya masuk dalam situasi seperti ini. Karena apa? Karena masih punya waktu. Proyek pertama kalian biasanya dari mana? Dari kiri kanan, dari om, tante, paman, saudara, relasi bapak dan ibunya. Tolongin dong, anak kan arsitek, bikinin saya dong WC umum satu. Mulai dari seperti itu. Dan kalian kerjakan dengan baik, perhatikan matahari di mana, angin di mana dan sebagainya. WC umum satu cuma ukurannya mungkin 30 meter, datang bisa 15 kali kunjungan ke site, perhatikan udara dan sebagainya. Hasil itu baik, kalian datang ke tadi proyek yang lebih besar dari orang yang sama, kemudian berkembang terus menjadi satu portfolio, di mana portfolio itu menunjukkan siapa kamu terhadap proyek. Kalau kalian mulai dari begitu langkahnya satu, intinya adalah satu, itu akan lama jadinya. Tapi menurut saya nggak ada masalah dengan menjadi arsitek itu lama. Karena apa? Sebenarnya menjadi seorang arsitek itu menguasai seluruh kompetensi yang dituntut oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Ada 13 unit kompetensi yang kita ini. Itu kira-kira 10 tahun berpraktek full
Artinya apa? Bukan berpraktek bikin itu, bikin basic komponen itu, berpraktek full di dalam sebuah studio yang full mengerjakan arsitektur, baik desain, menggambar, mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan seterusnya. Kesulitannya adalah apa yang terjadi di biro-biro seperti ini. Biasanya ada beberapa orang yang cukup kuat. Anda lihat ya sejarah arsitek di Indonesia, misalkan Vietnam ya, suatu biro yang sangat legendaris. Ada orang berkumpul di garasi sama-sama menggambar proyek kecil rumah tinggal ini berkembang menjadi grup menjadi besar. Cepat atau lambat begitu mereka menjadi besar, proyek menjadi makin banyak, ada godaan tanda kutip untuk berubah atau merubah tipe pendekatan dunia desain yang menjadi production oriented. Kalau saya sudah berada dalam posisi Ando, atau Ando misalnya di sini, orang kan sudah pasti datang untuk mencari sebuah arsitektur yang Ando kan. Jadi ngapain mikir lagi? Apa yang susah pikir-pikir kan? Bikin aja, kita akan melakukan kopas terhadap diri kita sendiri. Gak nyolong, Anda juga kopas terhadap vocabulary yang sudah diciptakan sendiri. Di sini muncul, di sana muncul, terus muncul seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada masalah transisi dari dia ke dia tuh harus kalian cermati. Kalian mau apa tidak? Jadi, dalam buku itu ditulis bahwa seorang prinsipal arsitek itu bisa menangani maksimum 11 sampai 15 orang di kantornya. Jadi kalau saya misalkan saya cuma bisa punya 15 orang di bawah saya atau di samping saya, cuma bisa punya 15. Kalau saya mau punya lebih besar lagi, dari 15 jelas 15 orang, 16 orang plus saya, kapasitasnya kan jelas 10 kilo, 10 kilo. Kalau saya mau menerima kerjaan yang sifatnya 20 kilo, 30 kilo, maka saya harus membesarkan itu menjadi 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Isunya adalah kemungkinan besar saya harus menurunkan kualitas desain saya supaya saya produktif. Cuma keluarin aja dapat uang, selesai isunya. Bukan jelek loh, bukan jelek. Isunya adalah soal eksplorasi. Kenapa? Eksplorasi apapun itu butuh waktu. Nah, tidak mungkin tanpa waktu kalian bisa melakukan sesuatu yang baru. Nggak mungkin perenungan itu nggak butuh waktu. Ya. Oke. Yang ketiga malah tipe biro yang berbeda lagi, satu lagi yang namanya delivery oriented. Production oriented ini juga masih ada desain, bukan ada desainnya. Tapi attitude desainnya adalah sudah tidak spesifik dan tipe project juga tidak spesifik. Saya mengalami situasi seperti itu saat itu. Mengalami situasi seperti itu karena pada reputasi kantor kami bikin hotel dan sebagainya sudah begitu banyak portfolionya. Orang kadang-kadang datang, so ngapain sih mikir saya pengen yang seperti itu, pindahin aja ke sini. Itu satu, tipe klien berbeda. Kedua, kalau ketemu dengan operator yang punya brand validation desain yang sama, loh kamu bikin Formula One di sana, hasilnya sudah cukup baik dan terbukti, commerciality baik, maintenance mudah, desainnya cukup baik. Kamu bikin Formula One satu lagi di sana dong. Satu desain bisa dipakai 300 kali. Gitu. Pada saat seperti itu maka kita akan terjebak pada kutip masuk dalam yang disebut sebagai delivery. Isunya adalah mau apa enggak. Delivery paletnya jelas. Kamu tahu yang namanya makro lotte supermarket. Satu lotte supermarket di luar mallnya itu selesai dalam waktu 3,5 sampai 5 bulan termasuk isi dan buka. Mulai dari desain, isi, buka itu kira-kira 5 bulan. Kenapa? Mereka sudah punya palet. Kalau kalian bikin satu lotte, maka kalian sudah dikasih palet di sini. Ini daerah dingin, ini daerah household, ini daerah misalnya pakaian, ini daerah secondary needs, ini daerah apa, kasih di sini. Sudah ada di palet ini. Yang kalian lakukan adalah cuma membuat tampak bangunan besaran. Engineering pun sudah standar. AC-nya tipe begitu sudah, tinggal pencet tag bukan AC dan tinggal pasang. Kalau perlu nggak pakai gambar udah selesai kan, cuma gudang muda aja. Careful seperti itu 5 bulan jadi 1 sampai buka. Bukan 5 bulan waktu desain, 5 bulan waktu buka. 5 bulan itu adalah mulai dari bikin desain sampai dibuka open kira-kira. Nah itu yang dibutuhkan adalah biro-biro seperti ini, delivery oriented firm atau delivery oriented architect yang cuma bikin palet semua jadi selesai. 5 months. Sebagai arsitek, nanti kalian mau ambil yang mana? Kalian mau ambil posisi yang mana itu sangat menentukan sekali. Itu kalau kalian sudah punya establishment, kalian baru bisa menentukan ya. Sebelum establishment itu tiba, kalau saya usul, saya saran sebaiknya kalian lulus jangan cepat-cepat menganggap bahwa kalian lulus langsung jadi arsitek.
Ingat ya, pendidikan kalian itu cuma 4 tahun. Setengah tahun pertama adalah tingkat pertama bersama, belajar macam-macam bersama, maka tinggal 3,5 tahun. Potong setengah tahun magang, potong setengah tahun thesis dan sebagainya. Waktu kalian belajar di desain itu totalnya cuma 3 tahun. Kalian nggak dapat apa-apa dalam waktu 3 tahun. Saya kalau di kantor minta magang itu minimum 6 bulan aja. 6 bulan untuk full time, kami kasih program yang kami susun bersama dengan IAI. Ini seperti pakai 2 bulan di review, diawasi dan sebagainya. 6 bulan itu keluar, saya nanya merasa apa? Merasa makin nggak bisa. Karena ternyata masih banyak knowledge yang belum dikuasai dan belum dijabarkan. Jadi sebaiknya kalau saya usul kalian lulus untuk kalau menjadi full time arsitek atau full time professional seperti professional arsitek, sebaiknya bekerja dulu di sebuah biro, magang 2 tahun, kuasailah seluruh pengetahuan mendesain, memproduksi dan juga mengawasi apa yang terjadi. Ini di dalam proyek urutannya kurang lebih begitu. Ini adalah tipe desainer, ini adalah tipe orang yang memproduksi gambar-gambar, gambar kerja, koordinasi dengan konsultan lain, menghitung. Jadi dan ini tipe ketiga, orang yang sering ke lapangan. Beberapa kalian nanti akan menemukan saya ternyata lebih tepat ada di sini. Saya tipe desainer, saya tipe production. Jadi kalau saya di kantor punya orang yang macam-macam, yang 3 tipe seperti itu. Ada tipe yang desain oriented, saya tahu sebagai desainer. Ada orang yang tipenya adalah production, luar biasa, bikin apa-apapun, kesalahan kita dia temuin. Dia akan temukan, Pak ini baloknya kekecilan, Pak ini mechanical electrical, pipanya nggak tembus, dan sebagainya. Ada yang delivery di lapangan, gambar sudah digambar, sudah didesain bagus di lapangan itu perlu orang yang bisa mengawasi dengan mata lapangan. Mata lapangan itu sudah beda dengan mata gambar ya. Sehingga kadang-kadang kalau kalian bekerja dengan international contractor seperti Siemens, seperti Takenaka, kita kasih gambar ke mereka, even total bangun persada pun melakukan tradisi yang sama karena tradisinya adalah tradisi dari sana.